ini memang akan menjadi pertarungan yang seru antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Ganjar sendiri menguasai Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan Pak Prabowo masih menguasai Jawa Barat. Apa yang bisa kita baca di sini artinya pemilu 2024 itu belum bisa lepas dari residu yang terbentuk dari pemilu 2014 dan 2019. Pak Prabowo di dua pemilu sebelumnya juga memang menguasai daerah Jawa Barat, walaupun sekarang suaranya agak tergerus karena ada sosok Anies Baswedan. Jadi misalkan mencalonkan Ganjar lalu digabung dengan KIB, itu lebih kuat. Apalagi misalkan Prabowo-nya jadi cawapres, udah ada Gerindra, itu semakin kuat. Nah itu sebenarnya keinginan Pak Jokowi sehingga lawan politiknya Anies gitu. Nah, kalau Anies maju maka harus disandingkan dengan Ganjar. Lawannya Ganjar karena Ganjar di belakangnya Jokowi. Kalau Prabowo itu kemungkinan besar kata orang istana bisa kalah oleh Anies. Itu saya menduga bahwa sekarang situasinya sebenarnya sudah mulai stabil suara-suara capres dan suara-suara partai. Meskipun akan ada perubahan-perubahan, tapi perubahan-perubahan itu naik turunnya, misalnya kalau konstelasinya sekarang hanya ada 3 nama, itu hanya akan berada di 3 nama itu aja. Entah kenapa, elektabilitasnya dalam beberapa survei mulai menurun. Ini adalah alarm buat Anies dan tentunya sekaligus menjadi kabar yang baik buat kita semua. Sedangkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin kokoh di posisi teratas dalam hasil survei terbaru calon presiden yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting. Karena kalau benar begini, berarti memang Anies membawa sial. Ternyata bukan Jakarta doang yang kena sialnya. Nasdem juga ikut kecipratan. Survei Poltreking, Ganjar kuasai Jateng hingga Jatim, Anies DKI Jabar. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden di 5 provinsi di Pulau Jawa. 3 nama menjadi fokus utama dalam survei ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 26 November hingga 2 Desember 2022 dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Jawa. Populasi dipilih secara acak dengan kriteria responden yang sudah mempunyai hak pilih. Adapun margin of error survei sebesar lebih kurang 3,1%, sementara tingkat kepercayaan survei berada di angka 95%. Para responden di setiap provinsi diminta memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang merupakan 3 terkuat capres jelang 2024. Hasilnya, Anies Baswedan unggul di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara itu, Ganjar Pranowo dominan di Jawa Tengah dan unggul di Jawa Timur. Prabowo Subianto menjadi runner-up di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berikut ini hasil survei ketiga calon presiden terkuat di 5 provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta, Anies Baswedan 49,6%. Ganjar Pranowo 27,5%, Prabowo Subianto 15,7%, TT atau TJ 7,2%. Banten, Anies Baswedan 47,6%, Prabowo Subianto 28,5%, Ganjar Pranowo 16,1%, TT atau TJ 7,8%. Jawa Barat, Anies Baswedan 36,3%, Prabowo Subianto 30,8%, Ganjar Pranowo 18,7%, TT atau TJ 14,2%. Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 71,4%, Prabowo Subianto 10,8%, Anies Baswedan 9%, TT atau TJ 8,8%. Jawa Timur, Ganjar Pranowo 36,1%, Prabowo Subianto 25,5%, Anies Baswedan 19,6%, TT atau TJ 18,8%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, memberikan sorotan khusus pada Provinsi Jawa Tengah yang didominasi Ganjar Pranowo dengan angka melebihi 70%. Dia menyebut hasil ini berpengaruh lantaran pemilih di Jawa Tengah mewakili 16% pemilih Indonesia. Yuda menyebut paslon lain mungkin akan bisa menandingi dominasi Ganjar Pranowo di Jawa Tengah jika bisa dominan di Provinsi Jawa Barat. Penting, imbauan tegas Bawaslu buntut dugaan pelanggaran sosok Anies Baswedan. Buntut aktivitas politik Anies Baswedan di Aceh yang berujung pada pelaporan, Bawaslu beri peringatan tegas. Anies Baswedan diketahui telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena dituding cuti start kampanye untuk pemilu 2024. Akibatnya, Bawaslu memberi imbauan agar tidak dilakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah.
Pasalnya dalam safari politik awal bulan Desember kemarin, Anies Baswedan turut mengunjungi Masjid Baitur Rahman. Melalui jumpa pers yang digelar 12 Desember 2022, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengimbau agar seluruh pihak menjauhi politik praktis di tempat ibadah. Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur bahwa aktivitas kampanye tidak boleh dilakukan di tempat ibadah. Melanggar ketentuan tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Bagja, saat ini memang belum memasuki masa kampanye. Di sisi lain, sosok yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu diberikan waktu hingga 14 Desember 2022 untuk melengkapi berkas pelaporannya. Saat ini laporan yang masuk dinilai masih belum memenuhi syarat. Adapun penambahan waktu bagi pelapor untuk melengkapi syarat pelaporan diberikan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Pelapor diminta melengkapi syarat material berupa bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu, dapat dalam bentuk pelanggaran administrasi, kode etik pemilu, hingga tindak pidana. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pusdatin Bawaslu RI, Puadi, mengkonfirmasi adanya pelaporan dugaan pelanggaran Anies Baswedan saat safari politik di Aceh. Laporan itu diterima Bawaslu pada Selasa 6 Desember 2022. Poltreking temukan elektabilitas Nasdem mencuat berkat Anies. Keputusan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 tampaknya memberi dampak yang sangat baik bagi Partai Nasdem. Bahkan survei Poltreking menemukan elektabilitas Partai Nasdem mencuat naik. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda AR mengatakan, survei ini merekam elektabilitas 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi peserta pemilu 2024, tapi berfokus kepada 10 parpol teratas masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Elektabilitas PDIP masih tidak tertandingi hampir di semua provinsi di Pulau Jawa. PDIP unggul di DKI Jakarta 20,1%, Jawa Barat 15,2%, dan Jawa Tengah 43,1%. Di Banten PDIP 12,6% dan di Jawa Timur 20,2%. Sebaliknya, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, mereka tampak mulai berubah. Pasalnya Nasdem mulai mendapatkan perhatian publik di provinsi-provinsi tersebut, bahkan mampu menyeruak masuk peringkat teratas. Di DKI Jakarta, Nasdem meraih 14,3% atau kedua setelah PDIP dan di atas PKS serangan 12,4%. Di Banten, Nasdem turut meraih posisi kedua dengan 13,8%, di bawah Gerindra 17,6%, di atas Partai Golkar dengan 13,3%. Di daerah-daerah yang bukan basis mereka sekalipun, Nasdem mampu keluar dari posisi bawah dan masuk 10 teratas. Di Jabar, Nasdem posisi 4 dengan 7,5%, di Jateng posisi 8 2,4%, dan Jatim posisi 5 6,9%. Raihan Nasdem di Jakarta sejalan elektabilitas Anies di DKI Jakarta yang meraih 49,6%, mengungguli Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Bahkan di Banten walau Gerindra unggul, Nasdem mampu pula mencuat masuk ke posisi kedua. Hanta menerangkan, temuan ini merupakan politik terbaru peta kekuatan politik elektoral partai politik pada 5 provinsi di Pulau Jawa dalam rentang survei 26 November sampai 2 Desember. Ia berpendapat berbagai kemungkinan bisa terjadi.